Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 8. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. 1 minggu yang lalu tak sengaja Juki menemukan sebuah lembah es yang tak ada jejak monster di sana dan banyak barang berharga. Tak disangka ternyata di dalam lembah es ada seekor monster penjaga tingkat surgawi. Juki memberikan gambaran monster tingkat surgawi yang dia temukan di dalam lembah es dan Muchen berkata, jika monster tingkat surgawi merupakan peringkat 80 dalam peringkat catatan binatang buas. Muchen yakin jika gambar itu adalah naga es mistik yang berada di peringkat 73. Xiuyu yang ada di dalam tubuh dari Muchen segera mengatakan jika Muchen berhasil mengekstrak esensi dari monster itu, maka kemampuan yang dia miliki pasti akan meningkat secara drastis. Ye Qingling mengatakan jika naga es mistik akan berganti kulit sebanyak 3 kali sehingga dia bisa menjadi dewasa dan kemampuannya akan setara dengan monster ranah Heavenly Fusion tahap akhir. Namun Muchen yakin jika monster naga es mistik yang ditemui oleh Juki masih berada di ranah Heavenly Fusion tahap awal, karena jika di tahap akhir Juki tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mundur. Mereka memutuskan Molin dan juga Ye Sun-er tetap tinggal di sini, sementara Muchen, Juki dan juga Ye Qingling akan pergi. Muchen juga meminta semuanya untuk beristirahat karena pasti banyak orang yang akan pergi ke sana untuk bisa mendapatkan esensi dari monster tersebut. Keesokan harinya saat sampai di lembah es, ternyata sudah banyak orang yang ada di sana. Bahkan si Guan juga telah datang. Monster naga es mistik akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya karena ada orang yang mengusik wilayahnya. Untuk kali ini, monster naga es yang sudah keluar langsung mengamuk dan menyerang semua orang yang berada di tempat itu. Hal ini membuat orang-orang berlarian keluar untuk menyelamatkan diri sendiri. Setiap orang yang terkena serangan, mereka diambang kematian dan simbol akan secara otomatis mengeluarkan orang-orang ini dari tempat berbahaya itu. Semua orang yang telah datang kemudian menyatukan kekuatan demi bisa mengalahkan monster naga es mistik. Dengan satu komando, mereka menyerang secara bersamaan, namun serangan ini tidak membuahkan hasil apapun karena serangan dari monster naga itu mampu meledakkan berbagai serangan gabungan dari orang-orang itu. Mereka terus menyerang monster naga es dan setiap serangan yang mengenai membuat monster ini menjadi semakin marah, lalu bersiap untuk bergantian menyerang para manusia tersebut. Di sisi lain, Muchen dan juga pasukannya masih bersembunyi dari monster itu agar tidak terkena serangan es dari amukan monster naga es mistik. Mereka masih belum menyerah dan tetap mencoba memberikan serangan pada monster naga es mistik, dan tidak ada takut-takutnya bagi orang-orang ini karena merasa mereka menang jumlah. Muchen yakin jika mereka bisa mengulur waktu lebih lama, pasti monster naga es mistik bisa ditaklukkan. Monster naga es yang telah terancam segera mengeluarkan kemampuan aslinya. Mereka terus berpencar dan mencoba menyerang monster itu dari berbagai arah. Akhirnya, monster sudah mulai berkurang tenaganya. Namun Muchen meminta pasukannya untuk tidak menyerang terlebih dahulu karena ada yang tidak beres. Muchen merasakan bahwa bebatuan yang berada di sekitarnya cukup panas. Tidak lama, batuan tersebut pun retak dan mengeluarkan lahar panas tak disangka. Di dalam tanah masih ada monster tingkat surgawi bernama Kadal Api Inti Bumi yang berada di peringkat 70 dalam catatan binatang buas. Muchen yakin jika monster itu sudah tahu terjadi pertarungan di awal, namun belum muncul. Ketika kondisi spiritual kedua belah pihak terkuras, Muchen yakin jika monster Kadal Api Inti Bumi adalah binatang lawan dari monster naga es mistik. Di dalam lautan energi Muchen, Xiuyu kali ini berkata jika kedua monster itu harus dimusnahkan, dan Xiuyu akan membantu Muchen melawan kedua monster tersebut. Tidak lama kemudian pertarungan antar kedua monster itu pun terjadi dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Mereka saling serang dengan kekuatan masing-masing. Monster naga es mistik yang sudah terluka
dan tidak memiliki banyak kekuatan ingin kabur dari dalam tempat ini. Namun monster kadal inti bumi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Muchen dan juga yang lainnya pun pergi mengikuti kedua monster itu dari belakang. 走，我们跟上去。 Tidak lama kemudian Luoli datang mencari Muchen namun tidak ada, dan di sisi lain monster naga es mistik dan juga monster kadal api inti bumi masih berduel di udara. Muchen dan juga yang lainnya terus mengikuti para monster itu, dan kedua monster rela mengeluarkan kekuatan terbesar masing-masing. Muchen yang tahu monster naga es mistik sudah ingin tumbang langsung menyerangnya dan mengambil esensi yang dia miliki. Sementara monster kadal api inti bumi yang tidak terima langsung menyerang Muchen, namun karena pertolongan dari seorang Jiuyu, Muchen berhasil memberikan serangan pada monster itu dan juga mengambil esensi di dalamnya. Tidak lama kemudian ada 3 orang dari ranah defense spiritual yang datang dan ingin mengambil 2 esensi monster kelas surgawi milik Muchen. Muchen pun segera menghindar dari ketiga orang itu. Dia mengelabuhi mereka dengan esensi milik monster ranah biasa yang memiliki warna serupa. Muchen pun berhasil kabur dari kejaran ketiga orang tersebut dan akan mencoba mengekstrak esensi monster itu dan memulihkan kekuatan dari Jiuyu. Di sisi lain, Luoli masih mencari Muchen dan menanyakan kepada ketiga orang kemana Muchen pergi. Awalnya mereka tidak mau memberitahu karena mereka menganggap Luoli cukup lancang. Namun saat tahu jika Luoli sudah berada di level ke-8, mereka pun ketakutan dan langsung memberitahukan kemana Muchen bergerak. Setelah mengetahui hal ini, Luoli pun segera pergi untuk mencari ke arah pergerakan Muchen karena dia tidak ingin Muchen terluka kali ini. Muchen pun menemukan sebuah tempat yang pas untuk membiarkan Jiuyu mencerna esensi dari monster tingkat surgawi itu. Tak disangka kedua esensi itu menyerang Jiuyu di dalam sangkar. Muchen yakin jika hal ini terjadi karena unsur esensi saling bertentangan antara panas dan dingin. Ditambah Jiuyu menelan paksa kedua esensi itu dalam keadaan energi yang sudah terkuras sebelumnya. Saat serangan itu terjadi dan hampir meledak, kertas hitam milik Muchen pun menyelamatkannya dari serangan tersebut. Namun Muchen melihat Jiuyu atau burung Netherbird ini semakin lemah dan tak mampu bertahan pun segera masuk ke dalam sangkar, lalu mencoba menahan sangkar itu. Jiuyu meminta Muchen untuk tidak perlu mempedulikan dirinya karena cepat atau lambat dia akan mati di dalam sangkar ini. Muchen meminta Jiuyu untuk memutahkan kedua esensi itu, namun tidak bisa karena kedua esensinya sudah menyatu di dalam tubuhnya dan hal ini tidak bisa dikeluarkan kembali. Namun ada satu cara lagi agar Jiuyu bisa selamat dari serangan sangkar karena kertas hitam selalu menganggap Jiuyu sebagai ancaman untuk Muchen, dan cara itu adalah dengan jalinan darah. Namun hal ini sangat beresiko karena apabila salah satu dari mereka mati, maka yang lainnya akan ikut mati. Dan efek bagusnya adalah mereka akan memiliki kekuatan satu sama lain yang saling terhubung. Muchen pun mau melakukan teknik yang dimiliki oleh Jiuyu tersebut, namun Jiuyu masih ragu dengan seorang Muchen yang merupakan golongan manusia, dan hal ini sangat berbahaya bagi Muchen karena sedikit kesalahan saja akan membuat keduanya langsung musnah. Namun Muchen meyakinkan Jiuyu jika dia sudah menganggap seorang Jiuyu sebagai teman sehidup semati karena sudah meminjamkan kekuatan untuk menolong ayahnya pada waktu itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menjalin sebuah jalinan darah demi menolong Jiuyu dari kekuatan sangkar kertas hitam. Jiuyu sudah mengeluarkan esensi miliknya dan segera meminta Muchen untuk mengeluarkan darah miliknya agar bisa bergabung. Tak disangka hal ini berhasil membuat Muchen serta Jiuyu terikat satu sama lain dan membuat Jiuyu bisa terlepas dari sangkar hitam. Di sisi lain, para pemuda itu berhasil menemukan keberadaan Muchen, namun Chugi dan juga Ye Qingling juga mengikuti mereka. Tak disangka Luoli sudah sampai dan pergi menyusul Muchen. Ketika pemuda itu mau menyerang Muchen, namun berhasil digagalkan oleh Luoli karena tahu
Muchen adalah teman Luoli. Mereka bertiga pun pergi begitu saja tanpa berniat melawan Muchen lagi. Tak disangka begitu banyak yang mengincar Muchen dan Luoli langsung mengancam mereka jika ada yang berani mendekat akan bernasib sama dengan 3 pemuda tadi. Luoli pun segera pergi mendekat pada Muchen. Dia teringat awal-awal mereka saling mengenal satu sama lain dan bagaimana Muchen dikeluarkan dari jalan spiritual oleh 5 akademi besar karena melanggar peraturan. Luoli pun sampai di hadapan Muchen. Dia memandang pemuda yang ia cintai dengan penuh haru. Luoli membelai wajah Muchen dan membuat Muchen tersadar dari betapanya. Betapa terkejutnya Muchen ketika dia membuka mata ada seorang gadis yang dia rindukan. Keberadaannya sampai menganggap dia sedang berhalusinasi. Namun ketika Muchen menyadari jika itu adalah sebuah kenyataan, dia pun segera memeluk erat tubuh Luoli dan mereka sama-sama menyalurkan rasa yang selama ini terpendam. Muchen dan Luoli pun segera turun untuk menemui orang-orang yang sudah rela mengejar Muchen sampai sejauh ini. Muchen berkata jika Luoli tak akan ikut campur dalam urusan ini. Muchen menantang 3 orang itu untuk melawannya secara bersamaan. Mereka yang merasa tertantang pun menyetujuinya dan menyerang Muchen secara bersamaan. Muchen juga membalas serangan itu dan mencoba membuka segel formasi. Namun ketiga orang tidak membiarkan Muchen berhasil membuka segelnya dan terus memberikan serangan tanpa henti. Namun Muchen yang mempunyai formasi hati berhasil menghindari serangan dan dia juga telah menyusun formasi gajah naga secara diam-diam. Muchen pun membuka formasi gajah naga penekan dan mencoba menyerang ketiga pemuda tersebut. Mereka berhasil dikalahkan dan mencoba lari pun lalu dihadang oleh Luoli. Muchen juga ingin menerima kompensasi dari kekalahan mereka. Dia pun mengambil simbol level yang dimilikinya sebagai imbalan atas kekalahan. Orang ini baru memperbolehkan mereka untuk pergi. Muchen kemudian memberikan Juki dan juga Ye Qingling masing-masing 1 simbol. Ketika Muchen ingin memberikan kepada Luoli, orang ini pun menolaknya dan meminta Muchen menyimpannya karena dia sudah berada di level 8. Muchen juga meminta maaf karena tidak bisa berbagi esensi monster tingkat surgawi kepada Juki dan juga Ye Qingling karena ada perubahan yang tidak terduga. Ye Qingling tidak merasa keberatan karena itu hasil kerja keras Muchen sendiri. Luoli yang mendengarkan itu kemudian memberikan esensi monster giok berculat 1 yang berada di peringkat 87 dalam catatan 10.000 binatang buas kepada seorang Ye Qingling. Tidak lama kemudian Muchen bersama dengan yang lainnya pun pergi ke tempat Moling dan juga Ye Sun-er berada, di mana Muchen dan juga Luoli mengobrol. Mereka sangat senang bisa bertemu satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Muchen juga bertanya setelah pergi dari jalan spiritual apakah Luoli baik-baik saja. Luoli merasa dia baik-baik saja, namun pada saat itu juga sangat merindukan Muchen. Luoli juga mengatakan jika juara pertama jalan spiritual jatuh kepada Wen King Xuan. Luoli juga telah berhasil melukai Ji Xuan karena orang itu berani melukai Muchen dengan parah, namun membiarkan Ji Xuan tetap hidup agar Muchen bisa membalaskan dendamnya sendiri. Pada hari berikutnya Muchen dan juga yang lain melanjutkan berburu monster dan setelah merasa cukup untuk level yang mereka miliki, akhirnya melanjutkan perjalanan ke Aula Beichang. Di sana sudah banyak orang yang datang. Ada 3 orang dengan level 8 namun tak mampu memasuki energi spiritualnya. Luoli yang mempunyai level 9 pun akhirnya bisa membuka gerbang menuju Aula Beichang. Setelah Aula Beichang terbuka, murid dengan simbol level 4 diperbolehkan maju ke depan. Mereka yang sudah ada di sana pun segera maju dan bertemu dengan Anran, senior mereka, dan dinyatakan sudah lolos ujian murid baru. Dia juga memberikan hadiah dari akademi untuk setiap murid yang baru saja lolos. Semua orang mendapatkan hadiah berupa plaket nilai
spiritual, di mana dalam ujian kali ini semakin tinggi simbol level yang dimiliki, maka akan semakin banyak pula nilai spiritual yang didapatkan. Anran juga menjelaskan jika nilai tersebut bisa ditukarkan dengan sumber pelatihan apapun yang mereka inginkan di dalam Akademi Beichang. Muchen memiliki 1100 nilai, sedangkan Luoli memiliki 5000 nilai spiritual. Anran juga mengatakan jika nilai spiritual bisa bertambah apabila mampu menyelesaikan berbagai tugas di dalam akademi atau berburu monster dan menyerahkan esensinya. Bisa juga dengan transaksi pribadi nilai spiritual antar para murid. 再有便是学员之间私下的灵芝交易。 Anran kembali menjelaskan jika para murid dengan level 7 belum bisa masuk dan masih memiliki sebuah tantangan, yakni mengalahkan para senior melalui undian. Tapi mereka juga berhak tidak ikut dalam hal itu. Jika berhasil mengalahkan para senior, maka akan menerima 5000 nilai spiritual. Muchen dan juga Luoli pun ingin ikut pertandingan itu untuk menambah nilai yang mereka punya. Anran mengatakan jika pemenang pertandingan Aula Beichang adalah Bingking, Mukui, dan juga Yang Hong. Anran meminta mereka yang ikut untuk maju. Akhirnya ada 5 orang yang maju dan akan memilih seseorang untuk ditantang. Tak disangka Muchen mendapatkan bola bertuliskan Anran dari ranah Heavenly Fusion. Anran meremehkan Muchen karena dia yakin Muchen tidak akan pernah mampu mengalahkan dirinya dan meminta Muchen untuk bertukar bola dengan Luoli saja. Namun Muchen tidak mau. Mereka pun segera memasuki arena tantangan yang ternyata satu arena hanya untuk satu tim saja. Muchen pun segera melawan Anran dengan teknik tangan raksasa Vajra, namun dihadang dengan tembak pemecah spiritual oleh Anran dengan mudah. Anran juga mampu memecahkan teknik ini dengan sekali balasan. Muchen pun segera mencoba membuka segel spiritual. Di sisi lain Anran meremehkan seorang Muchen yang pasti akan lambat saat menyusun formasi. Tidak lama Muchen sudah selesai menyusun formasi dan berusaha menyerang Anran. Namun Anran mencoba menggunakan kekuatan tapak penghancur udara untuk menahan serangan Muchen. Anran masih saja meremehkan Muchen, namun tidak mempedulikan. Dia terus mencoba formasi gajah naga penekan dan berhasil menghancurkan pertahanan dari seorang Anran. Tidak terima, akhirnya Anran mencoba teknik baru, yakni tebasan ombak, dan mampu menghancurkan formasi milik Muchen. Di sisi lain Luoli sudah berhasil mengalahkan senior yang menjadi lawannya dan kembali pada Muchen melawan Anran. Mereka berdua masih memperebutkan siapa pemenang dan siapa yang akan kalah. Muchen terus didesak Anran untuk mengakui kekalahannya, namun Muchen meminta izin pada Jiuyu untuk mengaktifkan kekuatan jalinan darah yang mereka miliki. Setelah berhasil mengaktifkan hal ini, Muchen pun memiliki kekuatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Anran pun membalas Muchen dengan telapak penghancur udara, namun berhasil dibakar oleh api yang dikeluarkan oleh Muchen. Karena merasa aneh dengan kekuatan Muchen, Anran pun mengeluarkan kemampuan aslinya, yakni Elang Emas Beiming, yang merupakan monster peringkat 65 dalam catatan 10.000 binatang buas. Muchen yang tidak mau kalah pun mengeluarkan burung Nine Netherbird yang berada di dalam tubuhnya dan mampu memukul mundur Elang Emas Beiming milik Anran. Kedua monster itu bertarung satu sama lain dan pertarungan kali ini dimenangkan oleh Muchen. Anran segera mengakui kekalahannya dan memberikan 5.000 nilai spiritual kepada Muchen sebagai hadiah atas kemenangannya. Begitu pertandingan sudah selesai, mereka pun dibawa oleh Anran untuk maju dan memasuki Akademi Beichang yang sesungguhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah perjalanan Muchen di dalam Akademi Beichang ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.